makhluk yang paling buruk gitu kan. Kemarin di debat itu saya bilang seperti itu. Jadi memang sulit sekali bagi orang muslim untuk mengerti pertobatan itu seperti apa. Lalu dia memakai di dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-15 itu kan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu langsung disasarkan langsung kepada Pak Rasul Paulus. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu yang berseru dalam nama Tuhan, ya kan, bernubuat dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, bahkan bermujizat dalam nama Yesus. Tetapi Yesus mengatakan untuk Rasul Paulus itu, enyalah kamu pelaku kejahatan gitu kan. Nah, pintar sekali cara dia comot-comot ayat gitu kan. Tetapi ada satu link yang saya tunjukkan kepada dia, karena Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu di mana? Kehendak Bapa itu di dalam Yohanes 6 ayat 40 gitu kan. Nah, disitulah inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, ya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jadi itu jawabannya, ya, percaya itu di dalam kekristenan kan mengandung makna dalam sekali, bukan cuma percaya tok begitu. Percaya itu mengandung pertobatan, percaya itu mengandung menerima, mengandung apalagi beriman kepada dia, langsung apalagi beribadah, menyembah gitu kan. Nah, di situ. Jadi kalau orang yang dikatakan di dalam Matius 7 itu bukan semua orang, itu artinya bukan cuma orang yang menyebut Tuhan Tuhan bermujizat, karena memang Yesus itu, nama Yesus punya kuasa. Walaupun mereka hidupnya ini, tetapi dengan nama Yesus memang banyak juga orang bisa sembuh, ya. Bukan berarti mereka itu hidup kudus gitu kan, tetapi yang Yesus katakan adalah orang yang percaya kepada anak. Nah, saya jawabnya begitu. Nah, lalu dia mengatakan, kan Yesus sendiri mengatakan, ya, dari buahnya lah gitu kan. Dari buahnya lah kita bisa melihat mereka. Wah, habis dia saya kerjain di situ kan. Iya kan? Dari buahnya. Nah, sekarang dari buahnya mari kita lihat, mari kita bongkar gitu kan. Ya, Rasul Paulus sebelum dia kenal Yesus dia adalah teroris gitu kan, tetapi setelah dia dipanggil oleh Yesus, diutus Yesus gitu kan, ya dia hidupnya membaktikan diri kepada Tuhan Yesus 100% gitu. Nah, kebalikan dengan yang di pihak tetangga gitu kan, RT 7 itu kan, ya di RT 7 bilang katanya dia juga diutus, tetapi bedanya sebelum RT 6 iya RT 6 itu dia juga diutus, tetapi bedanya sebelum dia diutus dia tidak pernah membunuh gitu kan. Dia tidak pernah membunuh, bahkan dia hidup untuk damai dengan satu istri. Tetapi ketika dia diutus, mulailah terjadi pertumpahan darah sampai dia meninggal gitu kan. Nah, itu hasil dari buahnya kata Yesus gitu kan. Nah, kalau Rasul Paulus dia meninggalkan kejahatan itu dengan pedang, tetapi yang ini mengaku dapat dari Tuhan, justru dia melakukan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Nah, gitu. Nah, satu lagi perbedaan Rasul Paulus dengan nabi-nabinya orang RT 6 itu gitu kan. Rasul Paulus ketika dia diutus, dia membaktikan 100% hidupnya. Dia mengatakan ya kalau kalian nggak tahan dengan percabulan ya kalian ambil satu istri ya. Tapi Rasul Paulus kan membaktikan ya, dia mengkhususkan hidupnya untuk pelayanan ya. Jadi dia tidak menikah, dia bisa tahan atas hawa nafsu ya. Yang memang sebetulnya tidak dilarang, dia juga boleh menikah, tetapi dia bisa mengendalikan nafsu birahinya itu sampai seperti itu. Nah, yang di sana ya di RT 6 itu ketika dia belum diutus dia setia dengan satu istri, tetapi ketika dia diutus lihat hasilnya gitu kan. Ya bahkan di dalam Al-Ahzab 50 itu kan dikatakan ya bahwa nabi tidak mempunyai kesempitan untuk menikahi siapapun. Bahkan untuk wanita-wanita mukmin yang menyerahkan diri kepada nabi gitu kan. Tidak ada batasan untuk itu. Bisa Anda bayangkan gitu loh. Di samping istri-istrinya lalu ada lagi yang menyerahkan dirinya kepada itu, hidupnya pelayanannya dalam kerasulan itu seperti apa gitu kan. Nah, beda banget bagai bumi dengan langit, nggak bisa disamakan gitu. Ya kan? Lalu Rasul Paulus ketika diutus dia bermujizat gitu. Nah, di sana ketika diutus nggak ada mujizatnya. Rasul Paulus diutus di depan saksi. Ya, dia di sana nggak ada saksi. Rasul Paulus itu sekelas profesor gitu kan. Di sana nggak ada gitu. Rasul Paulus menjaminkan keselamatan. Di sana masih cari-cari selamat, bahkan minta didoakan. Wah, banyak sekali. Jadi dari buahnya lah kita melihat. Ya, dan dalam pelayanannya sendiri, dari doktrin pengajarannya, Rasul Paulus menjaminkan keselamatan. Dan inilah yang dicari oleh seluruh isi dunia ini. Ya, dia menjaminkan keselamatan, bahkan dia berani mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita disuruh mengerjakan keselamatan dengan apa? Dengan jaminan yang benar bahwa kita memang selamat. Dan tugas kita adalah mengerjakan keselamatan kita sampai Tuhan kita memanggil gitu kan.
Nah, kalau di sana tidak satu pun dari kalian melainkan mendatangi neraka gitu kan. Iya, dari buahnya pun kita tidak bisa mengambil apa jalan tengah gitu kan, garis merah. Ada persamaan antara tetangga sebelah dengan rasul kita, sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada. Tetapi anehnya itu diputar balik sama Riva, klik gitu kan, seolah-olah yang di sana tetangga itu adalah yang benar dan kita salah, hanya karena pernyataan Yesus ya, waspadalah terhadap ragi-ragi orang Yahudi gitu kan, bahkan Yesus mengutuk orang-orang Farisi gitu kan. Nah, itu diambil seperti itu. Nah, kemarin ramai banget. Akhirnya saya itu akhirnya larinya kemana, ke Nabi Muhammad yang diracun itu, dan saya bacakan ayatnya waktu dia berdoa. Saya bilang dia berdoa kepada Yesus gitu. Wah, ramai, saya dibilang memfitnah lah apalah. Ramai teriak-teriak dia. Ya seperti itu teman-teman. Silakan dijawab. Apa jawabmu ya teman-teman, bagaimana ketika dikatakan bahwa Yesus sendiri telah mengutuk orang Farisi dan Yesus sendiri telah mengatakan bagaimana pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik gitu kan? Bagaimana pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik ya. Bagaimana suku Benyamin yang telah dikatakan adalah serigala itu, dan Rasul Paulus adalah serigala gitu. Bagaimana seorang rasul di dalam Ulangan 18 itu mengatakan seorang nabi yang berkata-kata dalam tidak nama-nama Yesus mereka akan mati, dan diarahkan itu kepada Paulus. Karena apa? Karena Paulus mengaku nabi dan dia tidak berkata-kata, dia menghilangkan hukum Taurat gitu kan, lalu dia menghilangkan sunat gitu, dia mengajar sendiri. Bahkan kata Paulus banyak sekali dia mengatakan menurut pendapatku gitu. Jadi jeli banget ya, jeli banget kuncinya ketika dia mau mencari pembenaran untuk menyalah-nyalahkan Rasul Paulus. Cara nyomot-nyomotnya itu jeli banget loh. Jeli banget. Gimana kita menjelaskannya? Kalau aku gini, Bu. Kalau Iya. aku simpel sih. Sesungguhnya esensi dari pengajaran Paulus itu adalah ajaran kasih. Iya. Kenapa? Karena kasih itu adalah salah satu pondasi dasar atau pondasi inti di dalam Torah, di mana kita ketahui Yesua Mesias atau Yesus Kristus itu kan pernah dipertanyakan oleh ahli Taurat di dalam yang sering mereka kutip di Markus 12 ayat yang 30. Itu sebenarnya Yesus itu mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kenapa Yesus setelah menjawab itu dan menjabarkan dan mengatakan bahwa itulah hukum keseluruhan Torah, yaitu ke-10 perintah, itu hanya 2 yang tidak ada kata jangan, yaitu saling menghormatilah orang tuamu, dan ingatlah akan hari Sabat. 2 itu aja, sedangkan yang lain itu dikatakan jangan semua. Gitu. Jadi esensi di dalam 10 itu merujuk terhadap bangsa Israel. Nah, sedangkan Yesus itu bukan untuk meniadakan, justru meningkatkan, di-upgrade gitu loh. 10 perintah itu di-upgrade. Dalam bentuk apa? Yaitu kasih itu. Karena pondasi 2 loh batu itu adalah pondasi dari hukum kasih itu. Maka dari itu, pertanyaannya, apabila ada orang yang bisa menjalankan hukum kasih secara sempurna, itu sudah dianggap Elohim, di mana di dalam Wahyu yang mengatakan bahwa barang siapa menang, ia akan kujadikan Allah untuk mereka. Nah, sampai saat ini kan belum ada, itu loh. Nah, hanya Yesuslah yang mempertegak tentang pondasi hukum kasih itu di dalam esensi 10 perintah. Di mana? Yaitu di Bukit Kalvari. Kan haulo binallah dan haulo binas. Kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sesamamu manusia. Nah, ini yang jarang mereka sadari, bahwa hukum salib itu adalah pondasi dari Torah itu 10 perintah, dan itulah yang dijabarkan oleh Rasul Paulus,
Jadi Rasul Paulus itu menjelaskan secara sederhana, namun sukar untuk dilakukan. Contohnya apa? Yaitu tentang kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu benci dengan permusuhan. Nah, manusia mana yang sanggup menjalankan itu? Rata-rata nggak ada yang sanggup. Memang dari mulut mengatakan, ya aku maafin. Tapi dari hatinya kita nggak tahu. Gitu. Nah, berbeda dengan Torah Musa. Torah Musa itu memang mudah untuk dimengerti. Sukar untuk dimengerti, namun bisa dilakukan. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat ketika menghakimi perempuan berzina, di mana ahli Taurat itu kan mengatakan bahwa guru di dalam hukum Musa orang ini harus dirajam. Nah, dari esensi ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu memang dia memahami betul, itu loh, memahami betul atau emang agak sukar ya itu. Tapi yang dia lakukan itu begitu mudah itu loh, tanpa dipikir terlebih dahulu. Nah, sedangkan Rasul Paulus ini kan kita harus berpikir dan langsung bertindak itu. Jadi itu makanya mereka itu nggak tahu hukum kasih itu modelnya seperti apa, karena hukum kasih itu adalah hukum yang paling tertinggi. Iya, jadi mereka nggak mengerti juga tentang tentang pertobatan. Saya baru ngerti, ternyata mereka nggak ngerti banget apa itu pertobatan. Dia bingung kenapa orang jahat bisa begitu, nggak mungkin katanya gitu. Bagaimana bisa Terus begitu? Nggak mungkin. Dia bilang kalau gitu. gitu sih setelah Bu Uti menjelaskan itu ya, kan mereka kan mempermasalahkan orang jahat kok jadi baik kan gitu kan Bu. Nah, Ibu Uti kan menjelaskan gitu. Nah, setelah menjelaskan kita pertanyakan balik, kalau misalnya kalian mempermasalahkan orang jahat menjadi orang baik, bagaimana orang yang dulunya baik terus menjadi jahat? Contoh, dia itu dulunya itu suka ngaji, sholat, taat. Tapi di masa yang akan datang, dia dijadi apa? Sebagai teroris, penjahat. Apakah itu apakah itu masalah atau tidak? Lebih buruk mana? Orang yang dulunya jahat terus jadi baik, atau yang dulunya baik terus jadi jahat? Nah, itu jadi biar mereka tuh biar mengerti tolak ukur hukum keadilan. Gitu. Iya, apa itu adalah itu pribadi ketiga dari Roh Kudus. Apakah itu pekerjaan pribadi ketiga dari Roh Kudus? Ya itu. Iya teman-teman, ini ada Pak ada Pak Arjuna Ajax nih. Silakan Pak Arjuna Ajax nih, keren ini. Pak Arjuna Ajax sering masuk di tempat saya nih, keren nih Bapak-bapak. Pak Arjuna Ajax. Itu sih. Silakan yang lain. Iya, terima kasih. Kemarin itu ada pertanyaan dari seleber yang dosen atau siapa gitu. Dia pertanyaannya itu ya gimana ya, kayak kalau saya bilang kayak pertanyaan anak-anak lah gitu. Udah dijelaskan bahwa roh itu tidak bisa dikultuskan bahwa satu, berarti roh itu bisa berada di mana-mana. Dia bertanya, ketika Yesus mati itu rohnya kemana, roh ilahinya, gitu. Itu pertanyaan dia gitu. Sedangkan sudah dijawab bahwa roh Yesus itu kan masuk ke dunia orang mati ketika mati. Jadi seperti Yunus itu sebenarnya tidak mati. Yesus itu sebenarnya juga tidak mati. Kalau sama katakan Yesus tidak mati. Dia mati di salib benar. Tapi ketika di dalam kubur tidak mati dia. Iya, dia mati kedagingan doang, Pak. Secara jasmaninya dia mati. Tapi secara ilahinya nggak mati dia. Gitu. Nah, ini yang sulit bisa dipahami oleh RT6. Itu yang sulit memang dipahami gitu.
Nah, itu kita harus bisa menjelaskan secara sesederhana mungkin. Bagi kita Kristen tentu sangat mengerti dan sangat paham, tapi bagi mereka sangat sulit dipahami begitu. Karena itu kita harus menjelaskan secara sederhana sehingga mereka mudah mengerti dan memahami. Itu sih yang saya mau katakan gitu. Ya, Lanjut, Bang. ya itu dia. Oh iya, Ya mereka nggak sama ini, mengenal sama ini konsep Bu, itu sama sekali. Karena ada sama ini konsep Bu. takdir. Kenapa Pak? Ya Eh, silakan. Paulus itu kan membebaskan budak itu. Ya. Itu di dalam surat Filemon. Mm-mm. Sedangkan Muhammad itu pernah nggak mengajarkan Enggak Pak, dia nggak pembebasan? membebaskan. Enggak ada. Nah, Saya pernah itu berdebat juga harusnya, tuh dengan Pak Alwan itu mengenai perbudakan. Nggak nah ada. itu harusnya disodorkan Bu, biar tahu Iya, ajaran mana yang kalau di dalam kekristenan kalau di dalam kekristenan perbudakan itu kan dihapus pelan-pelan ya, itu karena memang itu kerja kuasa Allah, kan ada namanya tahun Yobel ya, setiap 50 tahun itu segala tawanan, segala hutang-hutang, segala apapun yang mengikat itu dilepaskan. Lalu kalau untuk dia orang-orang Ibrani sendiri ya, budak-budak yang itu juga budak-budak belian ya, bukan budak-budak yang dirampas dari peperangan, budak-budak belian dari orang-orang Ibrani itu mereka juga mendapatkan kebebasan ya, kebebasan 6 tahun sekali mereka udah harus lepas gitu, boleh tinggal dengan tuannya tapi 6 tahun mereka harus menjadi orang yang bebas. Nah, Pak Juma pernah mengatakan gitu kan, Pak Juma mengatakan bahwa perbudakan itu ada di dalam kekristenan ya, bahkan dikatakan ya di dalam Imamat berapa tuh yang terakhir itu dikatakan bahwa seorang tuan ya, tuan boleh meniduri budak-budak, ada juga di dalam kitab kita. Nah, saya dengar itu saya baca ayatnya itu di Imamat, aduh lupa saya, udah lama itu ya, Imamat berapa itu memang dikatakan bahwa seorang tuan tidak boleh mengurangi persetubuhan dengan budaknya gitu ketika tuannya itu menikah lagi gitu. Saya bilang ini nggak benar, ini nggak mungkin ini begini artinya gitu. Saya penasaran banget, ini nggak mungkin Tuhan bikin begini, Tuhan nggak menghalalkan ya. Bahkan waktu si Hagar itu kan si Sarah nggak punya anak kan dia memberikan Hagar itu atas izin Hagar, atas izin Sarah, makanya Hagar ditiduri. Itu kan sudah menandakan bahwa walaupun dia budak tidak bebas ditiduri sama seperti zamannya Muhammad kan, budak-budak kan bebas ditiduri ya, bahkan dikatakan bahwa karunia budak-budak itu yang dikaruniakan kepadamu ya, boleh meniduri budak-budak yang dikaruniakan kepadamu yang diperoleh dari peperangan gitu kan, beda. Saya nggak percaya itu, saya cari-cari, saya lihat, saya cari referensinya di dalam bahasa Inggris. Oh benar ternyata. Nggak ada di dalam Alkitab ya perintah untuk bebas meniduri budak-budak, sama sekali nggak ada. oh Bahkan itu di ya Bu situ, ya, Imamat 25. Imamat 25 itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan kelihatannya yang dibawa sama Pak Juma bahwa boleh meniduri Aku bisa share budak-budak. nggak? Ternyata nggak ada Aduh, begitu. Bahasa aku Inggris nggak bisa tepatnya share. begini. Bahasa Inggris tepatnya begini. Saya cari di bahasa Inggris tepatnya begini. Jadi ketika seorang ayah ya yang mempunyai anaknya laki-laki ya, dibilang tuannya gitu anaknya. Dia memberikan anaknya itu perempuan kepada anaknya, budak kepada anaknya untuk dinikahi. Nah, budak ini harus dijadikan bahkan sebaliknya harus dianggap seperti menantu, seperti layaknya seorang menantu. Nah, apabila anaknya ini mengambil lagi istri yang lain, nah itu maksudnya jangan mengurangi ya, jangan mengurangi persetubuhan. Jadi itu artinya jangan menganaktirikan gitu loh. Ya, anaknya ini mengambil lagi istri yang bukan budak. Jadi jangan dianaktirikan budak ini. Justru harus disamaratakan gitu, terbalik banget. Cuma masalahnya waktu itu saya sama Pak Juma, saya baru dapat ayat itu, jadi saya nggak bisa jawab. Saya juga kebingungan. Saya berpikir apa iya Tuhan bikin boleh meniduri budak di masanya seperti di masanya Muhammad? Ternyata enggak gitu. Nah itu enggak ada. Aku mau share ayatnya, nggak bisa. Iya, silakan Pak, silakan. Iya. Nggak bisa share ayatnya. Aku kan bukan ini co-host di sini. Iya baca aja Pak, baca itu di Imamat paling bawah itu ayat 30 apa 32 itu. Itu bahasa Indonesianya memang nulisnya 25. begitu. Tetapi saya lihat, saya cari, saya nggak percaya nih, nggak mungkin Tuhan bikin kayak begini, kasihan sekali tuh budak-budak, masa sih Elohim bikin, ternyata enggak, justru sebaliknya. Ini problem ya, pemikiran si Suma.
Padahal di situ ada laki-laki atau perempuan. Hmm. Nah, si Suma mengatakan Tuhan terhadap perempuan itu dasar dari mana itu loh. Memang ada kaitannya yang dikatakan, cuman itu salah kutip dan salah menyebutkan si Suma. Iya. Itu sesungguhnya itu di Imamat 19 ayat 20. Di situ dikatakan apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi tidak pernah ditebus dan tidak boleh diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu harus dihukum loh. Tanpa adanya tebusan, tanpa adanya SK, gitu loh. Surat sah maksudnya. Iya, Nah, ini nggak yang asal. diselewengkan oleh Alwan itu, ini diselewengkan. Ada yang dibunuh, ada iya. Ini yang problemnya mereka di situ. Padahal di sini ada dua kan, yaitu belum dimerdekakan atau dimerdekakan dengan tanda surat, dan kedua dibebaskan. Nah, kalau misalnya tidak dibebaskan terlebih dahulu dan diberi tanda sah, kan biasanya kan di mereka kan ijab kabul gitu ya. Itu dihukum mati gitu loh. Itu di Imamat 19 ayat 20. Iya. Itu tentang apa? Pembebasan. Iya, Harus dibebaskan dulu. Memang Imamat ada berapa tadi? pembebasan. Setelah 6 tahun dibebaskan. Jadi dalam Alkitab kita ada pembebasan, ada tahun pembebasan. Dan sekarang kan sistem budak. Imamat berapa tadi, Bang? Imamat Bukan yang 19 itu kayaknya. ayat 20. Kayaknya tadi bukan yang itu. Yang saya maksudkan itu bukan yang itu. Yang ini ketika seorang bapak memberikan kepada anaknya ya seorang budak untuk dinikahi. Lalu budak itu harus dianggap sebagaimana menantu. Dan apabila anaknya itu mengambil wanita lain ya, anak itu tidak boleh mengurangi persetubuhan dengan budaknya ini ya. Jadi nggak boleh, jadi harus dianggap sama kalau anaknya itu punya istri yang lain selain budak itu. Justru itu diangkat harkat dirinya, tetapi itu kan diselewengkan oleh Pak Juma. Dia mengatakan itu buktinya budak juga boleh ditiduri ya. Tidak boleh mengurangi persetubuhan, itu dia katanya, budak itu boleh ditiduri sama seperti di dalam dia punya peraturan gitu. Dia bilangnya begitu. Teman-teman, aku kasih satu masukan ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu bukanlah sunnah yang harus kita ikuti sekarang ini. Pertama, Tuhan ketika dia memberikan pewahyuannya atau dia memberikan hukumnya, yang kekal itu adalah 10 hukum Taurat yang ditulis di atas 2 loh batu. Makanya kenapa ditulis di atas batu? Karena Tuhan bermaksud menjadikan 10 hukum ini kekal. Kalau yang lain tidak. Ya, itu hanya aturan-aturan sosial yang dipakai. Jadi Tuhan itu ketika dia mewahyukan kepada Musa 10 hukum Taurat. Kemudian itu kan orang Israel baru keluar dari Mesir tuh, dari rumah perbudakan Mesir. Tuhan itu enggak gini loh, teman-teman. Dia menghapus secara tiba-tiba, enggak boleh, ini enggak boleh tuh. Enggak. Pada waktu itu memang zaman peperangan. Belum ada yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tuh belum ada pada waktu itu. Ya. Jadi itu tuh adat iya, makanya dikatakan seperti Daud misalnya ketika dia berzina dengan Batsheba, di situ dikatakan Daud itu harusnya pada masa itu dia pergi di mana pada masanya raja-raja itu pergi berperang. Jadi Tuhan itu ya di dalam perjanjian lama itu memakai budaya yang diketahui orang pada waktu itu, memakai bahasa ya, memakai pemahaman yang diketahui Musa pada waktu itu, pada zamannya. Dia bukan semacam alien yang kemudian dia mewahyukan sesuatu yang kita tuh nggak kenal. Ya, seperti misalnya kalau kita tanya sama muslim apa itu alif lam mim, dia nggak tahu. Apa itu alif lam ra, apa itu yasin. Oh, karena itu bahasanya Tuhan. Bahasa asing yang we don't know. Enggak. Tuhan di dalam Alkitab kita itu tidak mewahyukan kita dengan bahasa-bahasa yang asing.
Ya, dia memakai culture budaya, dia memakai apa yang kita ketahui pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan mengatur. Ya, pada waktu itu memang ada perbudakan. Kalau misalnya kamu pergi berperang, ya kemudian itu kan ada penjarahan tuh. Kamu kan ditawan. Ya enggak? Itu kan culture, itu budaya pada waktu itu, dan itu ada di tanah Kanaan. Tapi Tuhan mengatur gitu loh. Bukan Tuhan tuh langsung menghapus. Aku jelasin tadi. Contoh, saya kasih contoh. Tadi menyinggung masalah Sarah dan Hagar. Mengapa Sarah itu memberikan budaknya untuk supaya Abraham itu punya anak dari Hagar? Karena itu budaya pada waktu itu. Jadi kita menemukan satu inskripsi. Inskripsi Hammurabi, namanya Hammurabi. Agak sedikit beda sih Hammurabi ya, bicara tentang Hammurabi dengan hukum Taurat kita mau mirip-mirip ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu ada di Hammurabi Code. Tapi yang saya mau katakan itu ada inskripsi satu ya, di mana itu saya lupa, nanti saya akan bikin juga videonya. Itu budaya pada waktu itu, kalau orang itu tidak punya anak, dia itu bisa memberikan pembantunya atau budaknya untuk disetubui dengan suaminya, dan anak yang dilahirkan dari budaknya itu akan dianggap sebagai anaknya sendiri. Makanya menamai Sarah. Itu budaya, teman-teman. Dan Tuhan nggak bilang enggak, no. Ya, Tuhan memaklumi. Jadi gini loh. Tuhan itu memaklumi ketika dia mewahyukan hukumnya, dia mewahyukan firman itu dalam sejarah dan budaya yang kita kenal. Dia memakai bahasa yang kita kenal. Dia mengatur pada waktu itu, loh, kalau kamu perang, itu kan ada aturannya tuh, tawanan. Ya kan? Kamu enggak boleh langsung menyetubui, beri mereka waktu untuk berduka. Ya kan? Diatur sama Tuhan 3 bulan. Karena apa? Suaminya kamu bunuh. Kamu dalam kondisi berperang pada waktu itu. Itu diatur sama Tuhan supaya Tuhan itu adil gitu. Dia enggak langsung menghapuskan itu. Kenapa? Itu manusia itu kan hidup dalam sejarah, teman-teman. Kita bukan alien loh, kita bukan makhluk asing loh. Ya. Jadi Alkitab itu harus dibaca di dalam konteks latar belakang budaya dan sejarah. Makanya kenapa pakai El atau Elohim? El atau Elohim itu adalah dewa tertinggi bangsa Kanaan. Ya, dan itu menjadi bahasa di dalam Alkitab kita, El atau Elohim. Jadi harus ingat konteks sejarahnya. Dan itu yang kita bicarakan konteks sejarah ini bukanlah sesuatu yang harus kita ikuti sunnah sekarang. Kita boleh menyetubui budak-budak, itu sangat keliru, itu pemahaman dari apologet muslim yang sangat keliru. Kan juga gini, Mbak. Mereka itu kan anti kronologi gitu loh. Iya, makanya lanjut, Pak. Ya, mereka mana mungkin dengar gitu loh berbicara tentang latar belakang. Makanya mereka bilang begini, ya kata siapa Yudas itu masuk neraka, katanya gitu kan. Kan dia katanya menurut kehendak Allah itu kan, Yesus itu disalib. Loh, kenapa Yudas dimasukin ke neraka? Kan karena Yudas akhirnya planning besarnya itu tercapai gitu kan. Saya bilang tetap masuk neraka karena Yesus sudah bilang memang anak manusia akan diserahkan, tetapi celakalah orang yang daripadanya anak manusia itu diserahkan gitu kan, sudah dikasih tahu. Kenapa bisa begitu katanya? Kenapa bisa Yudas masuk neraka? Saya bilang itu kan karena Allah bekerja menurut naturalismenya. Allah bekerja dengan segala sesuatu untuk dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi cara pekerjaan Allah itu dia mengikuti natural kodrati manusia pada saat itu. Tuhan Yesus mengikuti, dia disalib itu ya memang rencana Bapa, memang dia akan disalib menyerahkan nyawanya, tetapi dengan secara kodratinya mengikuti alurnya sebagai manusia, dia disalib karena memang dia diserahkan oleh Yudas karena dia dihianati, lalu dia disalib karena dia dibenci gitu kan, dia dibenci oleh orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi itu ingin menyalibkan dia karena ada saingan gitu kan, karena dia mengaku anak Allah, karena dia dianggap menista. Jadi dalam segala perkara di dalam hal naturalismenya itu, di dalam kodratinya itu berjalan sesuai gitu. Tetapi di balik itu memang ada rencana Allah di dalam itu gitu loh. Ya itu yang nggak dimengerti oleh mereka. Mereka sama sekali nggak ngerti. Ya jadi mereka bilang mana mungkin si
si Yudas itu masuk neraka? Kan dia mengikuti kehendak Allah. Tetapi Yesus mengatakan kan celakalah. Celakalah orang yang daripadanya anak manusia itu diserahkan. Yudas dia masuk neraka karena apa? Karena dia menyerahkan Yesus itu karena dia jahat, karena dia ingin memiliki uang gitu kan, karena dia sudah dikerasukan setan gitu kan. Itu dia motivasi Yudas, ya kan? Orang-orang Romawi itu menyalibkan Yesus itu karena mereka mengikuti perintah-perintah dari orang-orang Farisi. Dan orang Farisi itu menyalibkan Yesus bukan karena dia mau mengikuti planning yang sudah tercatat di dalam kitab nubuat perjanjian lama itu, bukan, karena iri hati mereka, karena merasa tersaingi. Mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk dan orang-orang yang cari hormat gitu kan. Ketika datang Yesus hilang semua pengajaran mereka, hormat mereka. Makanya mereka mau menyalibkan Yesus karena itu. Masing-masing punya latar belakang dalam terjadinya peristiwa penyaliban itu. Tetapi mereka masing-masing punya bagian atas dosa mereka masing-masing. Tetapi di balik itu Tuhanlah yang bekerja. Nah ini luar biasa banget gitu kan. Ini nggak dimengerti oleh mereka itu, orang-orang Muslim itu. Jadi mereka ini juga makanya sih. saya heran, Pak. Saya heran, orang Kristen sendiri bahkan mengatakan itu ya ada tuh. Oh, Yudas masuk surga katanya. Iya kan? Nah itu Kalau mereka nggak ngerti, ada banyak orang Kristen bilang Yudas masuk surga katanya. Makanya aku pikir gini loh. Kalau misalnya mengatakan Yudas masuk surga, berarti Tuhan itu mengajarkan boleh bunuh diri. Iya. Pokoknya Gimana semua tuh? orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di mana tuh Pak ayatnya itu Pak? Saya suka lupa itu ayat-ayat, heran. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu perkataan Rasul Paulus dan ini kena banget. Jadi semua berjalan sesuai kata Sofiatul itu, mengikuti natural kodrati manusia yang sedang terjadi pada masa itu, ya. Yesus bahkan itu di ketika Roma. Di iya, Roma Roma berapa? 8. Itu dia. Jadi dia ada karya, ada pekerjaan Tuhan, tetapi masing-masing bagian mereka ketika mereka berdosa, ya masuk neraka. Ya walaupun dosa mereka itu meluluskan planning Tuhan Yesus untuk disalib gitu kan. Ya seperti itu. Buti tadi saya tertarik di mana si Suma mengatakan Tuhan di Alkitab juga memerintahkan boleh bersetubuh dengan budak ya. Begitu ya? Iya. Ya itu di Keluaran. Keluaran 21. Ya, di Keluaran di Imamat 19 ini tadi. Imamat saya baca Imamat waktu itu di paling bawah ayatnya Pak. Ini saya nggak pegang Alkitab. Paling bawah itu ayatnya. Ya, jangan mengurangi persetubuhan dengan budak itu gitu. Jadi dia bilang boleh ditiduri, itu diambil itu. Tidak ada mengurangi di ayat 20 ya, Bu ya? Saya lupa Pak, dia ada di bawah. Ayatnya paling bawah itu, tapi di Imamat yang peraturan mengenai perbudakan setelah Elohim menurunkan 10 hukum Taurat itu. Iya di Keluaran, Bu. Ya, peraturan budak-budak Ibrani. Nah, itu. Keluaran 21, Pak. Iya, coba saya ambil Alkitab ya. Peraturan budak-budak Ibrani itu di situ. Nah, ini ayat jargon mereka untuk membela diri bahwa budak itu boleh ditiduri. Nih ya, saya ambil ya. 21 ayat yang ke 21 ya. Ya, silakan Muslim masuk. RT 3 memanggil RT 6. Saya mau jawab tadi ada pertanyaan yang lihat video saya sebelumnya sambil Bu Uti mau cari peraturan budak-budak Ibrani, boleh? Iya, silakan Sofi. Saya udah ngantuk nih, saya ketiduran jangan mana ya. Sambil tiduran. Iya. Saya udah ngantuk, saya kurang tidur. Saya sudah ya, saya pamit tadi ya, teman-teman ya. God bless ya. I want to sleep. I have been very tired. Bye-bye. Ya, Bu, istirahat Bu, jangan sampai sakit. Ya, ya. Keluaran 21 ayat yang keempat. Jika Tuhan memberikan kepada saudara dan perempuan bentar, kita baca seluruhnya saja. Saya nggak bisa share gitu karena saya belum kohot. 24.
Jadikan dia co-host saja. Siapa sih namanya ini? Arjuna. Aku nggak bisa jadikan co-host, gimana caranya? Aku heran ya. Padahal di ajaran Baginda tuh beda jauh loh. Gimana Bang? Ajarannya Baginda sama Torah Musa tuh beda jauh. Apa tadi keluaran berapa? Keluaran Keluaran 21. Habis ini aku mau jawabnya itu ya, terus selesai ya. Aku soalnya juga harus pergi. Aku juga sih mau ini diajak debat Aku tuh. share, silakan bisa. Ayat yang keempat. Udah aku share itu. Udah. Tuh kan. Ayat yang kelimanya aja kenapa nggak dikutip sekalian gitu. Bukan, ini tentang budak. Bukan yang ini, Fit. Salah. Hah? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Nggak ada Oh, nih. ini yang ayat ini nih. Mulai dari ayat 8 atau ayat 7 deh. Ayat 7 ya. Apabila menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar. Jadi ini orang Ibrani sendiri ya, orang Yahudi sendiri yang dijual sebagai budak. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing. Karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jadi nggak boleh ya. Ini seorang budak yang dijual sebagai budak kemudian dijadikan istri gitu loh maksudnya. Kemudian jika tuannya itu membeli budak itu untuk anaknya laki-laki, ya maka tuan itu harus memperlakukannya seperti anak-anak perempuan gitu loh, seperti menantunya sendiri. Ini budak orang Ibrani sendiri ya, bukan budak bangsa lain loh ya. Saya rasa udah cukup jelas ya, nggak perlu diperpanjang. Iya. Cuman di Suma ini memang kadang-kadang mempleset gitu, satu ayat gitu. Itu kan hukum sipil tuh. Padahal di sini jelas-jelas gitu. Itu jadi orang Yahudi sendiri yang dijual sebagai budak gitu loh maksudnya. Itu Tuhan atur. Aduh. Kadang-kadang mereka ini. Oke, aku mau jawab. Tadi ada yang protes pernyataanku katanya. Hah? Siapa? Saya melihat fakta yang ada dari Bu Heni. Ya, Kenapa? faktanya adalah Yahudi monoteis dalam peribadatannya. Tadi kan kita bicara mengenai Trinitas. Faktanya adalah Yahudi monoteis. Memang kita ini Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Saya tanya sama teman-teman di sini. Tadi kita ngecupris panjang lebar, kalau saya nggak salah lihat videonya 3 jam. Apakah orang Kristen itu tidak monoteis, teman-teman? Monoteis lah. Gimana? Saya tanya sama orang Kristen di sini, ya. Tadi kan kita membandingkan di mana tuh Trinitas di dalam Perjanjian Lama, banyak ayatnya. Tadi saya hanya bahas Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu baru saya bahas cuma 3 ayat loh. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kan, Fit? Belum sempat ngebahas yang lain tuh, belum sempat ngebahas Dafar Yahweh, Elohim dan sebagainya karena sudah katanya terlalu panjang. Oke. Saya hanya bahas 3 ayat. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Trinitas itu ada di mana-mana. Pertanyaan saya, Muslim mengatakan begini. Saya melihat Yahudi itu monoteis. Jadi mereka itu merasa kita tuh orang kafir. Kita menyembah banyak Allah, kita politeisme. Adakah orang Kristen di sini yang menyembah banyak Allah?
Ya nggak ada. Siapa coba? Jadi kita bicara panjang melebar tadi menjelaskan kebagaimanaan Allah. Muslim itu mengatakan kita politeis. Dia mengatakan Yahudi itu monoteis. Dari Hong Kong, ya. Jadi saya mengatakan kitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu yang nulis orang Yahudi. Benar apa benar? Kecuali Tabib Lukas. Iya, betul. Yahudi itu monoteis sampai sekarang tuh orang Kristen juga monoteis. Di gereja saya nggak pernah mengatakan kita menyembah 3 Tuhan. Di sini ada nggak yang menyembah 3 Tuhan, 3 Allah ataupun politeisme? Nggak ada. Nggak ada. Anak orang mana? Karena ya, saya berkali-kali mengatakan, tadi kita sudah ceramah panjang melebar 3 jam. Saya lihat videonya 3 jam loh. Kami sudah mengatakan, kami itu tidak memusingkan keberapaan jumlah Allah. Orang Yahudi itu tahu Allah itu cuma 1. Kalau kamu tanya keberapaan jumlah Allah, Allah itu Esa. Dari Kejadian sampai Wahyu Allah itu Esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 3. Kalau kita bicara kebagaimanaan Allah, maka kita harus bicara panjang melebar. Karena Allah itu mewahyukan dirinya dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Allah cuma mengatakan aku ini Esa, dia tidak perlu 66 kitab. Dia cukup kasih 1 lembar sama Musa. Musa, aku itu Esa 1 tunggal titik. Betul apa betul? Betul. Jangankan itu menampakkan diri ya nggak mungkin lah. Mana? Dia cuma perlu 4 ayat. Kalau dia mengatakan keberapaan jumlahnya dia tuh Tuhan tuh tidak perlu 66 kitab, dia tidak perlu 40 orang penulis, tidak perlu nabi-nabi, tidak perlu rasul-rasul, tidak perlu 1.500 tahun untuk mengatakan dia cuma 1 intil-intil. Tidak perlu. Loh ya toh ya. Kalau dia cuma ngomong aku 1, loh perlu berapa ayat itu? Perlu 4 ayat aja. Aku ini Allah pencipta langit dan bumi, aku ini cuma 1 tok Musa, sembahlah aku, sudah titik. Kalau Tuhan itu hanya bicara mengenai keberapaannya itu tidak ada yang dispute. Tidak ada pertentangan. Yahudi mengatakan Allah itu Esa, Kristen mengatakan Allah itu Esa. Yang menjadi dispute ini kan kebagaimanaan Allahnya itu. Kebagaimanaan Allahnya itu dijelaskan sama Tuhan sepanjang 1.500 tahun dalam 66 kitab dengan 40 orang penulis. Ini bisa dimengerti enggak ini? Iya, bisa. Jadi itu doktrin Trinitas. Justru kita ini menjelaskan doktrin Trinitas itu justru menjelaskan arti keesaan yang sesungguhnya. Itu Betul. Dari tadi aku sudah buka loh. Trinitas itu bukan keberapaan jumlah Allah. Trinitas itu tidak bicara Allah itu jumlahnya berapa. Kan aku sudah buka dengan video 3 jam ini loh. 3 jam ini masih ramu dengi. Trinitas itu tidak bicara berapa jumlah Allah. Kalau bicara berapa jumlah Allah, saya cukup jawab. Satu-satunya Allah pencipta ya cuma 1. Cukup titik 1 kata. Tuhan tidak perlu 1.500 tahun, 66 kitab, 40 penulis untuk menjelaskan dia jumlahnya berapa. Dia perlu 4 ayat. Aku Allah pencipta langit dan bumi, aku 1, tidak ada yang lain seperti aku, sembahlah aku. Titik. Tapi untuk mewahyukan siapa dirinya, apa yang ada di dalam pikirannya Allah dan rohnya Allah, dan siapa Allah sesungguhnya, itu dia perlu 1.500 tahun. Kalau Anda Muslim datang ke sini tanya, Bu Sofiatul, Allah yang kamu sembah berapa? Saya cukup jawab 1 kata, 1. Loh iya toh? Ngapain saya tulis 3 jam? Tapi kalau kamu tanya, Allah satu-satunya yang disembah Bu Sofiatul itu seperti apa? Nah, itu kita bicara 3 jam. Betul apa betul? Iya, itu yang tepatnya gitu.
Muslim ini jatuh ke perangkap ya dalam konsep Allah Tritunggal. Jadi dia persoalkan masalah Allah Tritunggal itu. Padahal Allah Tritunggal itu untuk menjelaskan keesaan Allah. Gitu. Jadi keesaan Allah tuh nggak cuma kata-kata begitu. Allah itu esa, titik. Nggak gitu. Dengan konsep Allah Tritunggal, itu menjelaskan secara detail. Memahami Allah yang esa. Allahnya beda juga. Iya Gimana beda mau memang. Kenapa bicara tentang Allah kok rumit kelihatannya? Karena tidak punya Roh Kudus. Ya rumit. Orang kita bicara sesuatu yang di luar dimensi kita supranatural kok. Orang kamu bikin resep bakpo aja ya rumit kok. Belum tentu bakpo mengembang dan jadi. Lu saya lo bikin bolu kukus aja bantet. Allahnya mereka itu tidak pernah berbicara dengan nabinya. Kedua, Allahnya mereka tidak bisa dilihat gitu. Dalam ilmu matematika aja, ya. Dalam ilmu Allahnya mereka matematika bukan aja. roh. Untuk memahami angka 1, itu banyak hal, banyak cara. Kalau kita mau paham benar 1 itu. Gitu, nggak cuma 1 tuh, gitu, nggak ada penjelasan. Itu baru ilmu matematika itu. Ini tentang Allah loh. Lagu Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa. 4 ayat, betul nggak? Satu bahasa kita, sudah titik. Udah itu 1 aja, 1 nusa, 1 bahasa, bahasa Indonesia, kan gitu. Iya. Tapi kalau bicara kebangsaan, nasionalisme, 6 jam. Iya. Jadi Muslim ini tidak bisa membedakan mana yang supranatural. Ketika kita bicara sesuatu yang metafisika, mana yang fisik. Allah itu bukan ilmu pasti, teman-teman. Ya, bukan 1 tambah 1 tambah 1. Allah itu tidak seperti itu. Karena Allah itu roh. Ya, kenapa rumit? Saya sudah katakan, ya rumit. Oh, kamu resep bikin bakpo, bikin bolu kukus saja rumit kok. Apalagi bicara tentang Allah. Dan kita sudah memakai bahasa yang sederhana. Memahami Sang Pencipta itu di luar dimensi kita supranatural. Ya, makanya tidak paham kalau kita tidak punya Roh Kudus. Kamu tidak punya pengalaman rohani, tidak bisa. Wong Allah itu tidak bisa dimatematika-kan kok. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan Muslim itu cuma 1. Allah itu jumlahnya berapa? Itu kuno. Itu pertanyaan kuno kini. Allah jumlahnya berapa itu kuno. Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita mengenal Allah yang esa yang kita sembah itu. Itu baru kita bicara. Ya, kalau kamu datang ke sini, Allah itu cuma 1, tidak seperti makhluknya. Loh, kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kok. Allah punya betis kok. Allah punya 2 tangan, Allah punya wajah, punya jari. Ya, apa maksudmu tidak serupa dengan, tidak segambar dengan makhluknya? Kualitasnya beda. Tuhan nggak seperti manusia yang sukanya berdusta. Bilangan 23 ayat 19 katanya. Ya, Tuhan bukan seperti kita manusia yang pagi ngomongnya dele sore tempe. Ya. Dia tidak seperti manusia, kualitasnya berbeda. Tapi dia bisa mengambil rupa manusia. Nah, ketika kita bicara kebagaimanaan Allah itu kita bisa bicara berjam-jam. Ini bahkan saya rasa ini sudah berapa tahun ini kita berapologet tiap hari. Yuk enggak barbar bicara tentang kebagaimanaan Allah. Kalau kamu cuma tanya Allahnya Bu Sofiatul berapa? 1 tok til. Pertanyaan itu mulu dari dulu sampai sekarang. Oke, sekarang kita tanya. Yahudi monoteisme betul, tetapi monoteismenya Yahudi itu tidak seperti monoteismenya Allahnya Muslim. Allahnya orang Yahudi itu mempunyai daftar Elohim, Memra Yahweh, dan mempunyai rohnya. Lah Allahnya Muslim, monoteismenya gak punya roh. Bisa berfirman pun juga masih tanda tanya. Ciptaan.
Nggak pernah berfirman. Lewat malaikatnya berfirman. Sama ini, Mbak. Waktu aku debat sama si Ali, sifat firman itu kayak gimana sih? Aku heran loh sama mereka. Sifat firman itu sifat. Nah, firman sifat kan mereka nggak berani mengatakan itu bagian dari pencipta atau tidak kan? Kenapa? Karena firman Allah logos, Allah logikanya ya Allah tuh ya. Kayak saya logika saya tuh ya. Cerminan diri saya tuh ya. Masa logika saya, otaknya saya bisa ketuker sama otaknya David? Ya nggak mungkin. Nah. Aduh. Tadi menarik. Saya menarik. Mendengarkan si One Way masuk dengan Rudy sang debater. Dia mengatakan gini. Rudy ngomong, kamu memang kenal Allah yang kamu sembah. Oh, saya kenal Allah yang saya sembah. Bagaimana? Ya melalui ciptaannya, kemudian melalui diri saya sendiri. Saya harus paham diri saya sendiri. Bagaimana kalau saya tidak bisa mengenali diri saya sendiri, maka saya tidak bisa mengenali pencipta saya. Loh, lah kamu itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau tidak? Jadi monoteisme, ya itu jangan salah loh teman-teman. Gereja setan itu juga monoteisme loh. Tuhannya cuma satu. Jadi menyembah Tuhan yang satu itu belum tentu membuktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu benar. Saya sudah mengatakan, iman kamu sekalipun mengimani itu 1000%. Imanmu itu tidak ada hubungannya sama fakta kebenaran. Betul apa betul? Tidak ada hubungannya. Kecuali imanmu itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu namanya kamu sekedar percaya saja, percaya buta. Karena iman itu harus timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bu, kamu percaya itu loh. Itu bukan belum tentu menunjukkan itu faktanya. Ya. Itu belum tentu itu fakta kebenarannya itu sama dengan yang kamu imani. Makanya saya bertanya, bagaimana kalau Allah yang kamu imani, yang kepadanya kamu berdoa sehari 5 kali, itu keliru. Bukan Tuhan yang sejati. Dari mana kamu tahu? Kamu tidak pernah dengar suaranya. Ketemu aja enggak. Jadi monoteisme itu tidak menunjukkan Allah mau 1, mau 1000, mau 1 juta. Itu bukan patokan fakta kebenaran, teman-teman. Pertanyaan Ibu Sofiatul, Tuhan sejati, dia nggak ngerti Tuhan sejati yang gimana gitu mungkin. Iya. Ya, nggak ngerti dia kalau ditanyakan Tuhan sejati itu yang gimana. Ya, saya ingat misalnya ya, orang Hindu atau orang mana lah misalnya percaya ya. Ya orang mana lah gitu ya. Percaya Allahnya itu ada 1 juta. Tapi Allah yang 1 juta ini, Allah yang benar, asli, Tuhan beneran. Lah kamu sekalipun Allahnya 1, misalnya kamu percaya ini ada pohon apa misalnya namanya pohon jati, ini kamu sembah sebagai Allah. Allahmu cuma 1 ya, pohon jati ini toh. Tapi Allahmu yang 1 ini palsu. Jadi pertanyaan berapa jumlah Allah itu kuno. Kuno. Orang Kristen itu berangkat dari akar Yahudi. Ya. Tahu Allah itu Esa ya, cuma satu-satunya itu yang paling benar, yang sejati ya Allah itu satu-satunya. Orang Kristen itu tidak deso. Pertanyaan berapa jumlah Allah itu kuno, lupakan itu. Lupakan itu. Ya, banyak orang yang menyembah pohon jati sebagai satu-satunya Allah, dia monoteisme. Belum tentu apa yang dia sembah itu merupakan Allah yang sejati. Pertanyaannya adalah mengenal siapa yang kamu sembah. Itu yang perlu kita pertanyakan. Mbak Sobi, kapan-kapan kita bahas ini, Mbak. To power in heaven, Mbak. Setuju nggak, Mbak? Ya, sebentar. Ini pertanyaan dia belum selesai. Kemudian dia mengatakan ada kaitannya dengan plural majestic yang dinafikan penggunanya untuk sang pencipta, Bu Sofiatul. Saya tidak menafikan. Tetapi mau plural, mau single majestic, ya, mau plural majestic, mau plural tidak majestic, tetap plural. Mau jamak keagungan, mau jamak tidak agung, tetap aja jamak. Betul enggak?
Ya Pak ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Mau itu kamu bilang jamak keagungan, mau kamu bilang jamak tidak agung, tetap aja judulnya jamak. Jamak itu tidak tunggal. Ya, wajah contohnya. Loh iya toh? Betul apa betul? Oh, iya. Wajah di dalam bahasa Ibrani itu namanya panim. Kenapa dikatakan wajah-wajah? Karena wajah itu banyak bagiannya. Bisa nggak disebut wajah kalau nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulutnya? Ya nggak bisa. Mereka menyebut air mayim, ya. Mau jamak keagungan, mau tidak agung, judulnya tetap aja jamak, tidak bisa dihitung. Kenapa disebut jamak? Karena tidak bisa dihitung. Air itu tidak bisa dihitung menurut pandangan orang Ibrani. Mereka menyebutnya mayim. Mengapa Tuhan dikatakan Elohim? Karena Tuhan itu tidak bisa dihitung. Ya, mau jamak keagungan, mau jamak tidak agung, sami mawon, judulnya tetap jamak, bukan tunggal. Bu Sofi dengan tegas mengatakan tadi bahwa sebelum masa Yesus Trinitas belum disingkapkan. Pertanyaannya, mengapa inti dari keselamatan begitu disamarkan oleh pencipta kita selama ribuan tahun dan membuat manusia jadi salah kaprah? Bahkan setelah zaman Yesus hidup pun, hal ini tidak secara eksplisit diajarkan oleh Yesus. Yang ada kita terima adalah kesaksian New Testament. Saya kasih tahu teman-teman ya. Di dalam Amsal atau Mazmur ya. Kemuliaan Tuhan itu ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja itu adalah menyelidiki segala sesuatu. Betul apa betul? Selamat malam. Ya, malam Pak. Siapa ini? Saya. Kita bukakan dulu ayatnya. Oke, silakan. Ya, siapa Pak? Bapak siapa? Saya. Aku adalah aku. Saya itu pemimpin antikristus. Wih, siapa namanya Bapak pemimpin antikristus? Tamim Pardede. Bapak dari mana? Dari agnostik, Islam, dari Kristen, dari Saksi Yehova, apa dari gereja setan? Saya tidak punya agama. Saya anti dengan semua agama, apapun namanya. Ya, terserahlah. Kalau Anda tidak jelas ya susah Pak. Di sini soalnya fokus ke Islam dan Kristen. Aku mau share screen sebentar ya. Ya. Saya kan sudah Bisa kelihatan menjelaskan nggak nih? bahwasanya saya anti semua agama. Ya, tapi susah Pak kalau anti semua agama karena kita fokusnya ke Muslim ke Islam sama Kristen nih. Nih lihat ya, Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Hah? Selamat malam. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Maksudnya apa ini, teman-teman? Loh. Apakah Trinitas di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu dirahasiakan oleh Tuhan? Soalnya tidak banyak orang Kristen yang suka baca Perjanjian Lama. Kebanyakan orang Kristen mengatakan, oh Perjanjian Lama sudah lama berlalu. Yang baru sudah datang. Perjanjian Lama nggak usah dibaca. Yang dibaca Perjanjian baru aja. Di dalam Perjanjian Lama,
Yesus itu ada di dalam setiap lembarnya. Ya. Yesus itu belum datang di dalam hakikatnya sebagai manusia, belum nuzul ya. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru yang disilt, dimeteraikan atau disembunyikan. Untuk Anda bisa membuka kuncinya, untuk Anda bisa tahu perjanjian lama, kuncinya itu ada di dalam perjanjian baru. Saya kasih tahu sekali lagi. David, ada nggak ini David? David? Ya Mbak, ya Mbak. Tadi dia mengatakan gini, kenapa kata Bu Sofia Trinitas di dalam perjanjian lama kok dirahasiakan, nggak disingkapkan katanya. Saya katakan terus gimana? Perjanjian lama itu penuh dengan nubuatan, penuh dengan tipologi, penuh dengan gambaran. Orang Farisi aja yang baca perjanjian lama saja ketika Yesus datang masih tidak mudeng, betul enggak? Iya, betul. Karena perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan. Perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Jadi untuk Anda ngerti apa yang Yesus katakan, Anda harus baca perjanjian lama. Tapi untuk Anda ngerti artinya di dalam perjanjian lama, untuk buka kuncinya teman-teman, itu harus lewat Yesus. Kuncinya ada di perjanjian baru. Karena Yesus mengatakan, I give you the keys of the kingdom of God. Aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Kunci apa ini? Untuk buka apa ini? Yang dimaksud oleh Yesus kunci-kunci kerajaan surga yang diberikan kepada eklesia atau gereja itu kunci apa? Kunci tang, kunci gembok, Kunci Inggris. Kunci Inggris. Kunci apa? Untuk buka apa? Kenapa dikatakan kunci? Kalau kunci itu kan untuk buka sesuatu toh, yang ditutup. Iya. Yesus mengatakan kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan surga. Kepadamu, I give you the keys to the kingdom of God. Aku memberikan kepadamu. Bukan satu kunci. Kunci-kunci kerajaan surga. Kok kunci? Untuk buka apa? Kok kenapa Yesus kasih kita kunci? Untuk buka apa itu? Untuk buka harta karun yang ada di dalam perjanjian lama. Karena Yesus mengatakan begini. Di dalam Lukas 24 ayat 44. Haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Makanya ini Anda baca ya, sebentar ya. Nih. Apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula? Gereja mula-mula itu belajarnya apa? Sebentar ya, saya kasih Anda. Gereja mula-mula itu enggak ada tuh kitab Matius, Markus, Lukas. Mana tadi? Nah, ini Kisah Rasul 17. Ketika para rasul itu memberitakan tentang Yesus yang disalibkan kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga, orang-orang banyak bertobat nih. Kemudian apa yang gereja mula-mula lakukan? Dikatakan Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka nge-zoom. Setiap hari orang-orang Kristen yang lahir baru ini mereka nge-zoom sama StreamYard. Mereka membicarakan dan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menyelidiki kitab suci ini kitab yang mana yang diselidiki ini? Kitab apa yang dipelajari oleh gereja mula-mula? Kalau pada waktu itu Matius sampai Wahyu ini belum ditulis. Kalau gereja mula-mula berkumpul itu mereka tidak baca. Kita baca ya Matius 25,
Besok kumpul, kita baca ya Markus 10. Besoknya lagi kumpul, kita baca ya Yohanes 1 ayat 14. Nggak ada. Belum ditulis itu. Yang dipelajari, yang diselidiki itu apa? Kitab suci apa? Tanak perjanjian lama. Tadi loh Yesus ngomong, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tapi untuk kamu ngerti, kamu dikasih kunci sama Yesus. Untuk bukanya itu kamu perlu kunci. Makanya orang Yahudi sampai sekarang sekalipun mereka membaca perjanjian lama, orang mudeng-mudeng. Orang tidak punya kunci yuk. Kamu tidak menerima kuncinya, kira-kira bisa buka enggak? Enggak bisa. Sekalipun kamu dikasih kotak harta karun. Ini loh, tak kayak kotak sak emas. Emasnya 1 kilo, tak kasih kotak nih loh. Bangga dia, wah aku punya emas, emasku sak kotak. Tapi dia lupa. Enggak punya kunci untuk buka emasnya itu. Karena kuncinya dipegang Yesus. Makanya Paulus mengatakan sampai sekarang ini ya, kita lihat ya. Kenapa orang Yahudi tidak percaya? Masih ada selubung yang makanya Rasul Paulus ini kan ahli Taurat. Ketika dia pertama kali ditemui oleh Yesus, itu dia jadi buta. 3 hari, 3 malam dia buta. Ketika didoakan Ananias, maka selubung itu luruh dari matanya. Kenapa ketika orang Yahudi itu baca perjanjian lama, orang mudeng-mudeng tentang Yesus? Padahal Yahudi ya Pak. Padahal Yahudi, ya. Ya, enggak usah jauh-jauh, muridnya aja enggak mudeng-mudeng kok. Ya kan? Yesus mengatakan betapa bodoh dan lambannya kamu untuk mengerti kitab suci. Itu orang Yahudi loh, yang berbahasa Yahudi baca kitabnya tulisannya Ibrani loh. Mereka bisa berbahasa Yunani. Lah apalagi kita orang Indonesia. Betul apa? Betul. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya bingung. Di dalam perjalanan Emmaus itu Lukas 24, mereka mengatakan, loh, ketika Yesus tengah-tengah mereka mengatakan, Yesus mengatakan, ada apa sih kalian lagi gosipin apa? Kamu nggak tahu ya, kamu orang asing satu-satunya di Yerusalem. Ini berita lagi viral, hoax di Yerusalem. Yesus, seorang nabi yang berkuasa di tengah-tengah kita dalam perkataan dan perbuatannya, disalibkan, mati, dihukum mati sama tua-tua ahli agama kami, orang ahli Farisi. Tapi kemarin wanita-wanita itu datang ke kubur ngomong katanya mayatnya nggak ada. Heboh, sekarang jadi heboh. Kemana itu mayatnya katanya? Viral ini beritanya, hoax. Yesus mengatakan betapa bodoh dan lambannya kamu untuk mengerti kitab. Kamu nggak ngerti kitab suci, goblok. Itu orang yang Yahudi loh. Yang tiap hari ke bait suci loh. Orang mudeng. Nggak mudeng murid-muridnya. Padahal nggak umi ya. Padahal nggak umi. Padahal Yesus sampai 3 kali berkata kepada murid-muridnya apa? Aku nanti harus menderita, aku harus pergi ke Yerusalem. 3 kali kan Yesus ngomong. Aku nanti harus ke Yerusalem, aku harus menderita, nanti aku akan mati, kata Yesus. Tapi nanti 3 hari kemudian aku akan bangkit dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus ngomong, sekali-kali tidak akan terjadi padamu itu Tuhan Yesus. Kalau kamu mati, aku ikut mati. Nah, Paulus ini tipe-tipe orang yang ngomongnya lebih cepat daripada mikirnya. Jadi ngomong duluan, mikir belakangan, gitu ya. Terus ngomong, oh sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu Tuhan Yesus. Kalau kamu mati, aku ikut mati. Yesus ngomong apa? Petrus, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Kok kamu bisa ngomong kamu mau mati buat aku? Orang kamu, ketika orang bertanya, apakah kamu murid Yesus, kamu sudah menyangkal aku kok? Petrus lari ketakutan ketika orang bertanya, loh ini Petrus ini salah satu murid Yesus. Dia bilang, bukan, aku tidak bersama Yesus, aku bukan muridnya Yesus. Padahal Petrus itu kepala dari para rasul yang dituakan ceritanya. Petrus ngomong, sekali-kali tidak akan terjadi Tuhan Yesus. Kalau kamu mati, aku nanti mati bagi kamu. Nah, ini tipe orang yang ngomongnya lebih cepat daripada mikirnya.
Yesus mengatakan, Petrus, Petrus, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus dan ayam jantan berkokok, nggak tahu ayamnya siapa yang berkokok pada waktu itu, sedihlah hati Petrus dan Petrus menangis dan dia mengatakan, benar kata Yesus, aku sudah menyangkal guruku 3 kali. Aku tak balik lagi jadi nelayan, aku tak mancing ikan lagi di lautan. Sudah dipanggil jadi penjala manusia tidak berhasil. Aku tak balik lagi menjalaikan tongkol dan ikan teri di lautan itu. Mungkin aku lebih berhasil jadi nelayan. Murid-murid aja nggak tahu. Ketika orang Yahudi membaca perjanjian lama itu ada selubung di matanya. Ya. Karena apa? Kuncinya nggak ada. Kuncinya dipegang Yesus. Ada yang kamu tambahkan nggak di teman-teman? Silakan. Ya, seperti tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-13 sampai 15 ini pernyataan dari Rasul Paulus ya. Yang mengatakan tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Kita buka aja deh ayatnya 2 Korintus berapa? 2 Korintus 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Oke. Itu berhubungan dengan yang Amsal 25 tadi. Ya, Amsal 25 ya, kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu, kemuliaan raja-raja ya, menyelidiki segala sesuatu. Jadi itulah Tuhan, gunanya Tuhan memberi kita otak. Otak itu bukan cuma untuk menghafal. Kalau otak hanya untuk menghafal, gorila juga lebih pinter dari kita. Bisa menghafal 2000 perkataan vocabulary dalam bahasa Inggris. Saya dengar-dengar ya. Jadi otak itu diberikan Tuhan, otak kita bukan seperti otak gorila, hanya untuk menghafal. Otak yang ada sekepel warna abu-abu di dalam otak kita ini diberikan Tuhan itu untuk menyelidiki, untuk berpikir, untuk dipakai, bukan dianggurin. Ya. Tapi untuk menyelidiki firman Tuhan. Makanya dikatakan aku menyelidiki firman Tuhan, bukan aku menghafal firman Tuhan. Bukan. Aku menyelidiki, aku merenungkan. Kalau merenungkan itu kira-kira dipikir apa? Enggak dipikir itu. Dipikir ya. Aku aja mikir loh. Ya, aku kadang-kadang mikir, Tuhan kok bisa ya dari ini kok bisa jadi ini ya. Tuhan kok bisa dalam waktu penciptaan dunia itu kok kamu ngomong begini, kenapa ya Tuhan? Aku mikir kemarin ada yang ngomong tuh, kenapa ya kok yang salah kok Ham kok yang dikutuk kok Kanaan ya? Loh itu tak selidiki rek. Tak pikirkan itu siang dan malam. Tak pikirkan. Ya. Kok sembarangan ini no ya? Mabuk ora sadar apa piye iki atau sing salah Ham kok sing dikutuk Kanaan. Loh itu aku tak pikir, tak tanya, tak cari loh, tak goleki. Ya, jadi pertanyaan Muslim ini bagus untuk membuat otak kita ini berpikir, bukan menghafal. Yesus mengatakan kebenaran yang kamu ketahui itulah yang memerdekakanmu, bukan kebenaran yang kamu hafal. Untuk mengetahui sesuatu itu kamu harus mencerna dan kamu harus mengerti. Tak bacakan lagi ya, Fit. Kamu kalau baca membuat aku ngantuk. Iya, Pak. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel itu jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ini Musa itu wajahnya bersinar ketika dia membawa 2 loh batu itu turun dari gunung, itu wajahnya bersinar. Orang Israel takut melihat Musa, ya. Ya kamu bayangin aja kalau ada orang jalan kayak lampu jalanan gitu, wajahnya kayak terang. Itu orang pasti takut, benar enggak ya? Sampai Musa harus menyelubungi mukanya dengan kain supaya karena wajahnya bercahaya. Wah, luar biasa kalau sama Tuhan ya. Wajahnya bercahaya, bersinar-sinar. Tapi itu cuma sementara.
ketika hukum Taurat itu turun. Tetapi pikiran mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, ini telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tadi kuncinya itu dipegang Yesus. Jadi perjanjian baru itu adalah kunci untuk kalian buka perjanjian lama. Makanya orang Yahudi tidak mudeng-mudeng. Orang pun dia nggak terima perjanjian baru kok. Jadi dia hanya menerima separuh kebenaran. Bentar. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini yang dialami oleh Paulus. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Itu siapa? Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, silakan. Apa tadi? Sofia apa tadi? Ya, saya ini sebenarnya bingung. Ya kan, orang kok ribut dengan yang namanya Tuhan. Saya ini seorang ateis. Mengapa saya menjadi ateis? Karena saya dapat membuktikan bahwasanya Tuhan yang sedang kalian ibadahi adalah iblis. 2 Samuel 24 dan bandingkan dengan 1 Tawarikh 21. Silakan. Pertanyaannya gampang, jawabannya gampang. Saya enggak usah buka, saya sudah bisa jawab. Oke, saya bacakan saja biar jelas. Di 2 Samuel 24 dijelaskan di sini. Ini terjemahan terbaru ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut, garis bawahi, Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di 2 Samuel 24 ada sifat Tuhan sebagai penghasut. Siapa yang memiliki sifat penghasut? Yang jelas bukan orang baik. Ternyata dijelaskan di 1 Tawarikh 21 ayat 1 bahwasanya Tuhan penghasut tersebut adalah iblis yang bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Maka daripada itu, kalau bapaknya Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus anak Tuhan, maka benarlah Yesus disebut sebagai Heilel ben Syakar di dalam Yesaya. Ya, tepatnya Yesaya 14 ayat 12. Heilel ben Syakar. Ya, Putra itu Fajar, bintang yang ya, simbolnya adalah bulan sabit dan bintang. Itu namanya Heilel ben Syakar. Heilel ben Syakar itu adalah bintang pagi putra Fajar. Yang simbolnya adalah bulan sabit dan bintang. Terus? Kamu pikir aja sendiri, siapa yang simbolnya bulan sabit dan bintang? Loh, di situ dijelaskan bahwasanya ya kan orang Kristen mengakui bahwasanya Yesus adalah bintang timur. Dan di situ di terjemahan Ibrani tertulis di situ Heilel ben Syakar. Silakan dibaca. Ada yang bisa bahasa Ibrani di sini? Saya jawab satu-satu dulu. Saya jawab satu-satu dulu, Abdul. Kalian lihat di layar. Ini orang Kristen harus tahu ini ya. 2 Samuel 24 ayat 1. Dikatakan di sini, bangkitlah pula murka Yahweh terhadap orang Israel. Dia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Yahweh ya di sini ya. Sekarang kita lihat 1 Tawarikh 21. Ini terjemahannya enggak pas. Kata yang dipakai di sini adalah Satan. Satan itu artinya belum tentu iblis. Satan itu artinya penentang. Ya, contohnya Bilangan 23 ayat 23. Di mana malaikat itu menghadang Bileam dan menjadi satannya. Bukan malaikat terus berubah jadi setan.
Kata setan itu artinya opponents. Ini bisa lihat nggak nih? Adversary atau opponents. Di mute dulu dong. Aku nggak, kalau aku lagi ngomong, aku nggak suka ada yang ngomong. Host di mute dulu. Satan itu tidak bisa diterjemahkan sebagai iblis. Yang bisa diterjemahkan itu adalah hasatan. Harus ada definite article. Ya. Di dalam Alkitab kita, kata sandang itu saya katakan sekali lagi ya, LA ini sangat kurang. Kata sandang, very, very important, sangat penting. Saya kasih Anda contoh. Kata Elohim. Kata Elohim di dalam Alkitab kita, kalau tanpa kata sandang, H Elohim, tanpa H, itu berarti banyak. Bisa Allahnya orang Mesir, disebut Elohim. Dewa-dewa Kamos, dewa Baal, itu disebut Elohim. Tetapi kalau dikatakan H Elohim, Allah yang satu itu sudah pasti merujuk kepada Allahnya Israel. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Kata Theos itu general. Dewa-dewa itu semua disebut Theos. Dewa manapun, dewa Zeus, dewa manapun, Theos. Tapi kalau ditulis Hotheos, Theos yang satu itu pasti Allahnya Israel. Di dalam Alkitab kita, yang namanya Elohim itu belum tentu Allah. Iblis disebut Elohim. Malaikat-malaikat tertentu disebut Elohim. Kita disebut Elohim. Ya, kita juga disebut Beneha Elohim, anak-anak Allah. Kita disebut juga Allah Elohim. Roh orang mati. Rohnya Samuel disebut Elohim. Belum tentu Allah. Tapi kalau H Elohim, pakai kata sandang, itu sudah pasti merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Di dalam Alkitab kita, kata Satan belum tentu iblis. Satan itu umum. Malaikat bisa jadi Satan. Di sini yang menjadi penentang bagi Daud adalah Yahweh itu sendiri. Yahweh menjadi adversary atau menjadi penentang bagi Daud. Tetapi kalau Satan, itu sudah pasti iblis. Harus diterjemahkan iblis. Kata malaikat di dalam Alkitab kita, itu belum tentu makhluk bersayap keplek. Ya. Di dalam Kejadian 32, ketika Yakub ya, Yakov menyuruh karyawannya menemui Esau, dia mengirim malaikatnya, dia mengirim utusan atau malaknya, itu manusia. Jadi malaikat itu artinya simple utusan. Yohanes Pembaptis disebut angelos atau malak atau malaikat atau utusan. Bukan berarti dia makhluk kayak Gabriel, Mikael gitu tuh bukan. Ya, simply utusan. Di dalam kitab Wahyu, penatua jemaat itu disebut malaikat atau utusan Tuhan. Karena bayangannya orang Indonesia, ketika disebut kata malaikat, wah itu pasti bersayap. Pasti makhluk. Belum tentu. Manusia itu tidak disebut malak, disebut juga utusan. Ketika menyebut kata setan, itu bayangannya pasti makhluk bertanduk, hidungnya besar, matanya merah. Bukan. Setan itu penentang, mertuamu tuh bisa jadi setanmu. Tetapi kalau Satan, sudah pasti iblis. Jadi di sini, diterjemahkan sebagai maka bangkitlah seorang penentang. Siapa penentangnya? Tadi sudah jelaskan 2 Samuel 24. Yahweh itu sendiri. Sekarang saya katakan, kalau Anda tahu prinsip penerjemahan Alkitab ini, ya, kata sandang itu sangat penting, maka Anda tidak bingung-bingung. Di dalam LA itu kurang. Misalnya ketika Yesus mengatakan, He is the Son of Man and the Son of God. King James Version lebih tepat. Dia bukan a son of man kayak kita. Dia bukan a son of God. Dia tuh the Son of God. The Son of Man. Yesus itu bukan cuma logos. Dia itu logos. Logos yang satu itu. Logosnya Allah itu sendiri. Yesus bukan cuma Kyrios. Yesus itu Kyrios. Tuhan yang satu itu, yaitu penguasa surga dan bumi. Kalau Anda tahu ini, Anda tahu prinsip di dalam Alkitab ketika Yesus katanya Petrus kerasukan iblis. Kita lihat ya, apakah Petrus kerasukan iblis?
Ada banyak orang yang menyatakan ini. Lihat ya. Saya baca Matius 4. Oh sorry, bukan yang Matius 4 nih. Sorry. Ini yang Yesus dicobai ya. Kita baca yang Petrus. Nah ini nih, Markus 8. Dari ayat 32 deh, coba ya saya baca ya. Nih tadi nih. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa sang anak manusia, ini harusnya sang anak manusia, ya bukan cuma sekedar anak manusia. Yesus itu adalah sang anak manusia yang disebut di dalam kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka sang anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari yang ketiga. Kemudian Petrus menariknya nih, katanya gini. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kita baca ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Ini enggak tepat. Karena kata yang dipakai di sini Satan. Lihat nih, Satanas. Harusnya enyahlah engkau Satan atau penentang. Satannya siapa? Bukan iblis yang bertanduk matanya merah. Satannya ya Petrus sendiri. Yesus mengatakan, hei Petrus, engkau itu menjadi penentang, engkau menjadi lawan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa Yesus tidak mengusir Petrus waktu Petrus kerasukan? Loh, Petrus gak pernah kerasukan iblis, yang kerasukan itu Yudas. Anda baca pada waktu Yudas kemasukan itu, dia kerasukan Satanas. Dia kerasukan setan yang satu itu, diterjemahkan iblis. Itu betul, LAI menerjemahkan iblis. Tapi kalau di sini, tidak pas. Harus diterjemahkan, enyahlah engkau setan. Siapa setannya? Petrus. Sebab Petrus itu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mudeng ya teman-teman ya. Ketika Yudas kerasukan itu, dia bukan kerasukan Satan. Dia kerasukan Satan yang satu itu artinya iblis. Itu benar-benar kerasukan, possessed by the demons. Tapi kalau Petrus enggak. Petrus itu cuma mikirkan tadi loh, ngomongnya lebih cepat daripada otaknya berpikir. Itu Petrus. Sehingga Petrus itu menjadi Satan atau menjadi penentang bagi siapa? Bagi Yesus. Sekarang saya tunjukkan dulu Bilangan 23 ayat 23. Kok Bilangan 23 ayat 23 bukan isinya bukan ini ya, bentar. Aku izin pamit dulu ya Mbak ya. Ya. Oh, istirahat. Oke, salam. Bilangan 23. Bentar.
Yang tentang Daud tadi Bu Sofi. Bukan, yang malaikat menampakkan diri kepada Bileam. Sebentar, sudah itu berkatalah Bileam kepada Balak. Harusnya bilangan 23. Wah, ingatanku sudah mulai pudar nih. Yang dikatakan Elohim menghasut Daud. Bukan. Berdirilah malaikat Tuhan sebagai lawannya. Bilangan 22 ayat 22. Bentar ya. Kok bisa ingatanku bilangan 23 ayat 23 ya? Bilangan 22 ayat 22. Itu kalau ke kamar mandi ditutup dulu. Ini lihat nih, bilangan 22 ayat 22 nih. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia pergi. Ini Bileam ya maksudnya. Dan berdirilah malak Tuhan, malak Yahweh, di jalan sebagai lawannya. Kata lawan di sini Anda bisa lihat nggak ini? Ini hostnya siapa sih? Hostnya kok saya sendirian ini? Suara apa tuh? Udah nggak ada orang. Leonardo Bokilia. Ada. Bisa, Bu Sofi bisa matiin kok. Matikan Franciscus. Iya, selamat pagi. Suara air tuh siapa? Hujan. Matikan dulu. Di-mute dulu. Ya, ini lihat nih. Kata yang dipakai lawan di sini itu Satan. Jadi Satan itu nggak berarti iblis ya. Tapi berarti adversary, one who withstands. Jadi berdirinya tuh berlawanan. Adversary. Ya. Jadi malaikat Tuhan di sini itu bukan berubah jadi setan, tapi menjadi lawan bagi Bileam. Demikian juga tadi 2 Samuel 24 dan 1 Tawarik 21. Kata sandang itu sangat penting. Sangat penting di dalam Alkitab kita. Ya ini yang mau saya tunjukkan. Ya. Loh, tadi suara saya kedengeran enggak ya? Kedengeran. Oh ya. Jelas semua. Oke, silakan dilanjutkan. Saya sudah capek ya, sudah berapa jam dari tadi siang. Saya rasa tadi pertanyaan, sebentar, saya mau jawab pertanyaan yang tadi di sini ya. Yang di Daud tuh, Bung. Inti keselamatan disamarkan, inti keselamatan tidak pernah disamarkan. Ya. Saya kasih Anda, keselamatan itu selalu melalui penumpahan darah. Kita bicara Imamat 11 ayat Tuhan itu tidak pernah ngumpet-ngumpet ya, tapi hanya kepada bangsa Yahudi dia mewahyukan. Nggak ada bangsa Arab. Imamat 17. Bu Sofi bisa jelaskan sebelum Bu Sofi ngantuk atau berhenti yang soal bulan apa? Bulan sabit tadi, bulan apa namanya? Sakar apa namanya tadi itu? Ini Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi Musa itu memerciki seluruh kemah suci, peralatan bait suci, ya terus-menerus itu korban persembahan itu dipersembahkan pagi dan sore. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Makanya Yesus itu matinya tepat Yesus itu mulai disiksa ya dihadapkan pagi jam 6, kemudian mulai dia itu disiksa tuh tepat jam 9 pagi ketika anak domba itu pada waktu itu dimulai disembelih. Kemudian dia meninggal itu tepat jam 3 sore. Itu ada artinya teman-teman. Ya, biasanya imam besar itu meniup satu sangkakala ketika korban persembahan itu sudah selesai, itu jam 3 sore itu dia meniup, itu artinya sudah tidak ada lagi korban-korban persembahan yang
boleh diberikan untuk korban penebus dosa. Ya, itu selesainya jam 3 sore. Tepat Yesus itu menderita sengsara 6 jam, antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Mbak Sofia. Selesaikan dulu Hilal bin Sakar tadi, Bu Sofia. Hilal bin Sakar itu adalah bintang pagi putra fajar yang simbolnya adalah bulan, sabit, dan bintang. Itu panjang itu, saya punya satu dokumennya sendiri itu tentang Hilal bin Sakar. Mengenai hasatan, itu jelas di Ayub 1 ayat 6, hasatan itu adalah salah satu daripada anak-anak Tuhan. Silahkan dicek. Kamu dengar nggak apa tadi aku ngomong? Dengar. Hasatan itu merujuk kepada iblis. Kalau dia menggunakan kata sandang H, definite artikel seperti kata al di dalam bahasa Islammu, bahasa Arabmu, itu pasti iblis. Kalau Satan itu belum tentu. Ayat 6 kamu baca dulu. Loh, aku sudah nggak usah baca, aku sudah tahu. Tanpa buka kitab Ayub, aku sudah tahu kalau itu iblis menghadap Allah. Pertanyaanmu apa? Iya, namanya hasatan, di situ hasatan disebut. Loh iya, makanya kan aku tadi ngomong, aku panjang lebar ngomong. Kalau hasatan itu harus diartikan iblis. Iya, iblis berarti anak Tuhan, sama Yesus juga anak Tuhan. Ya kan? Semuanya bersumber daripada Tuhan, Tuhan yang tukang apa tadi itu? Kamu kesimpulan dari mana Tuhan sih? itu Khairul Makirin, maha penipu. Loh, ini bukan menipu. Oh iya dong, Tuhan kan maha penipu, Khairul Makirin. Beda, menghasut sama menipu beda. Pertama, Tuhan itu maha sombong, al-mutakabir. Ya kan? Tapi tidak selain ada maha Tuhan sombong, sebentar. Selain maha sombong, al-mutakabir berselendangan kesombongan juga maha penipu. Khairul Makirin. Tapi tidak maha penghasut. Beda. Di sana nggak ada kata sandang. Sama aja. Ya. Penipu itu apa tuh penipu? Kutanya, kenapa Allahmu bisa menipu? Kenapa Allahmu maha penipu dan maha sombong namanya? Makar itu bukan menipu, Bos. Oke, kita cek ya. Apakah makar itu artinya licik apa bukan? Silakan. Silakan. Tadi dijelasin kagak ngerti, nanti kita jelasin lagi. Saya sudah mau istirahat ini sebenarnya. Iya. Gak apa-apa digantiin aja kalau Bu Sofi bisa kok aku jawabnya gituan. Ya, silakan kalau ada mau jawab sambil saya cari. Iya. Jadi Bu Sofi itu udah jelasin panjang lebar. Kata Satan itu artinya menentang dan itu tidak harus mengacu kepada si setan. Kalau si setan itu ada high definite artikelnya. Seperti yang di Ayub pasal 1 ayat 6. Hasatan. Itu iblis. Tapi kalau menentang, andai kata Allah menentang kejahatan. Di Ayub 1 ayat 6, hasatan itu adalah salah satu daripada anak-anak Allah. Anak Allah itu banyak, nggak cuma itu saja. Mana tulisannya hasatan itu anak-anak? Setan atau iblis? Sebentar ya. Iblis di dalam Alkitab kita, sebentar. Iblis di dalam Alkitab kita itu adalah kerub malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Mudeng kamu. Dan sebelum pengorbanan Yesus, kamu baca Ibrani 9. Yesus itu harus menyucikan segala sesuatu yang di surga dengan darahnya. Makanya ketika Yesus sudah menumpahkan darahnya, dia naik ke surga dengan membawa pengorbanan darahnya sendiri. Dia itu purify the way of the heavens. Dia itu menyucikan semua perangkat perabotan surga. Sebelum Yesus, setan itu masih bisa keluar masuk surga. Setan itu defile the heavens. Setan itu menajiskan surga. Makanya di Ibrani 9 dikatakan dia harus purify the way of the heavens. Setan menajiskan surga. Yes,
Tadi kan kata Defiled. Ibu kan setan menajiskan surga. Yes, defiled. Menajiskan Kapan? surga. Sejak kapan kejadiannya? Aku tanya dulu, kamu baca Alkitab itu cuma nyuplek-nyuplek apa kamu baca sampai selesai? Kenapa kamu nggak baca Ibrani 9? Oh, Ibrani itu masih jauh ke depan. Kita kalau mau bicara masalah setan dan surga itu kejadian, awal-awal kejadian. Paling Oh, nggak bisa. kejadian Iman 3 kami kejadian sampai 7. Wahyu. Iman kami kejadian sampai Wahyu. Kejadian 3 sampai 7 kita Loh, paham kamu apa kan itu tanya, surga, kapan apa setan itu defiled the heavens? Ya kan? Setan itu jatuh ke dalam dosa sebelum manusia jatuh dalam dosa. He defiled the heavens. Nah, maka ada upaya menyelamatkan surga, mengangkatnya dan kemudian Bukan menyelamatkan surga, purify. Makanya ketika Yesus naik ke surga dikatakan apa? Dilemparkannya para pendakwa kita. Kenapa dilemparkan ke bawah? Karena tadinya dia masih bisa mendakwa kita. Kamu baca itu. Ya, kitab Zakaria, kitab Maleakhi semua. Dia itu mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Sama seperti yang kamu baca kitab Ayub 1 ayat 6 tadi. Kenapa iblis masih bisa mendakwa kita siang dan malam? Karena dia defiled the heavens. Dia masih boleh naik turun ke dalam surga. Makanya di dalam kitab Wahyu ketika Yesus sudah kamu kalau aku belum selesai ngomong tuh jangan ngomong dulu, nanti kamu nggak mudeng. Ya, kamu juga begitu. Sejak kapan iblis bisa naik? Kamu ngomong sendiri deh, kamu ngomong sendiri. Kalau kamu bisa itu lebih yang di tahu Ayub, kitabku, kamu jelasin sendiri. Itu di Ayub, anak Allah bersama dengan iblis. Bos, historinya surga. Surga itu diangkat Saya sudah jelaskan ya. Ketika Yesus sudah membawa pengorbanan darahnya dikatakan apa? Maka dilemparkannya lah para pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Oleh apa? Oleh perkataan kesaksian kita dan oleh darah anak domba. Betul apa betul? Setelah Wahyu Yesus 12. purify the way, ya Ayub 12. Wahyu 12. Ketika he purify the way of the heaven, Ibrani 9. Dia menyucikan surga. Iblis itu dilemparkan, dia sudah tidak bisa lagi mendakwa kita. Karena sekarang kita sudah punya imam besar, mediator kita. Yaitu Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Sebelum Yesus mengorbankan darahnya di kayu salib, iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Ya, dia berdiri atas standing legal yaitu hukum Taurat. Iblis itu punya hukum legal. Ya, karena dia tahu Tuhan itu tidak bisa membreak atau Tuhan itu tidak bisa membatalkan firman-Nya sendiri. Maka dia mendakwa kita, dia mau mencobai kita siang dan malam. Itu atas izin Tuhan karena dia punya standing legal. Dia punya legal standing yaitu firman Tuhan. Ya. Ketika Tuhan mengatakan kepada Adam, pada hari kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, mot, I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati. Apakah menurut Anda iblis itu ya mendatangi Adam dan Hawa tanpa seizin Tuhan? Iblis mengatakan, ya ini parafrase saya loh ini ya, parafrase saya. Karena apa? Berkaca dari Ayub 1 ayat 6. Dia mengatakan, Tuhan kamu serius enggak? Menurut kamu Adam dan Hawa ini, Adam ini menurut kamu tuh bisa mematuhi firman-Mu itu, tak cobai. Tuhan berkata silahkan. Ketika dicobai jatuh dia. Karena iblis tahu, are you serious God? Apakah kamu berfirman itu kamu serius Tuhan? Bahwa kalau Adam dan Hawa ini makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, mereka akan mati. Tuhan mengatakan, yes, I'm very serious. I will make sure them die. Iblis mengatakan, boleh enggak aku cobai? Boleh, silakan. Itu namanya spiritual war, peperangan rohani. Dan Adam dan Hawa jatuh dan kalah. Ya itu sama seperti yang kamu baca di kitab Ayub 1 ayat 6. Mungkin pada waktu itu Allah membangga-banggakan Adam. Wah kamu lihat anakku Adam dan Hawa. Luar biasa. Pintar sekali dia namai hewan-hewan ini. Cerdas ini anakku. Ya, hewan-hewan itu semua dinamai sama dia. Burung-burung, monyet semua dinamai. Ini pintar ini anak ini cerdas luar biasa. Dia bangga-banggain mungkin Adam. Seperti dia membanggakan Ayub. Ketika iblis itu datang, dia naik. He defiled the heavens. Dia masih bisa naik turun surga loh. Sebelum Yesus itu melemparkan dia dengan darah anak domba. Ketika Yesus sudah menyucikan, purify the way of the heavens. Dikatakan dilemparkanlah pendakwa kita.
yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Oleh karena perkataan kesaksian kita dan oleh karena darah anak domba. Tunggu dulu, aku mau tanya Ibu, kerup itu Sudah, aku tugasnya sudah apa mau sih? selesai ini. Kamu mau tanya apa lagi? Ya enggak, tugasnya kerup itu apa? Jual gorengan. Kerup itu tugasnya menjaga agar orang tidak ada makhluk apapun tidak sembarangan masuk ke dalam surga. Sedangkan iblis bukan kerup, dia adalah pemimpin para biduan. Beda tugas, Biduan Bos. sopo, biduan soneta. Biduan sopo, hah? Iblis Biduan itu soneta. pemimpin. Loh, Pemimpin tugasnya iblis paduan apa? suara. Nah, Loh, kamu ya. kasih dasarnya atau di mana kamu itu bicara Alkitab apa kamu tuh bicara Quranmu? Loh, Kalau aku kamu bukan nggak punya agama aku. ya jelas punya untuk kamu kerudungan gitu kok. Tuh loh fotomu tuh loh kerudungan gitu. Ini handphonenya teman aku. Aku kan handphonemu nggak bisa dipakai. Ini lagi bermasalah. Lah sudah aku enggak mau ngomong orang dengan orang miskin kayak kamu enggak punya handphone. Ya, ngabisin waktuku aja. Sama yang lain aja kamu. Malam Bu Sufi. Silakan. Ini kalian berdialog dengan yang pinjem HP tetangga ini. Saya mau istirahat ya. Pak Adi dari mana Pak Adi? Udah besok lagi datang, udah pada capek sekarang.